warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai metode pembelajaran tanya jawab. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Lutfi Wajah, dan teman saya, Nama saya Nadia Dwi Pramesti. dan teman Saya Salsabila Kusuma Arvina. dan terakhir, saya Nisa Rahadi. Selamat menyaksikan. Pengertian metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu cara untuk menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh siswa ataupun sebaliknya, pertanyaan dari siswa yang harus dijawab oleh guru, baik secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan yang diajukan mengenai isi pelajaran yang sedang dibahas atau diajarkan oleh guru, atau pertanyaan yang lebih luas, asalkan berkaitan dengan pelajaran dan pengalaman yang dihayati. Pertanyaan dapat digunakan untuk merangsang aktivitas dan kreativitas berpikir peserta didik, karena mereka didorong untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan. Dalam mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, peserta didik berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya dengan pertanyaan yang akan dijawabnya. Di sini saya akan menyampaikan pematerian mengenai tujuan tanya jawab. Adapun tujuan penggunaan metode tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar yaitu yang pertama, menyimpulkan materi yang telah lalu. Setelah guru menguraikan suatu persoalan, kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh siswa, sedangkan hasil jawaban yang benar atau betul disusun dengan baik. Hasil tersebut merupakan ikhtisar pembelajaran yang akan menjadi milik siswa. Yang kedua yaitu melanjutkan pelajaran yang sudah lalu. Dengan mengulang pelajaran yang sudah diberikan dalam bentuk pertanyaan, guru akan dapat menarik perhatian kepada pelajaran yang telah lalu. Yang ketiga yaitu menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya. Yang keempat yaitu memimpin pengalaman atau pemikiran siswa. Ketika siswa menghadapi suatu persoalan, maka pemikiran siswa dapat dibimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, atau seorang siswa yang tidak memperhatikan pembicaraan guru yang dapat mengusahakan supaya perhatiannya kepada keterangan-keterangan guru. Dengan demikian, akan mengejutkan dan memberikan beberapa pertanyaan kepada guru tersebut. Yang kelima yaitu menyelangi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar, sehingga dengan demikian ada kerjasama antara siswa dengan guru dan dapat menimbulkan semangat untuk siswa tersebut. Yang keenam yaitu meneliti kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan yang dibacanya atau ceramah yang sudah didengarnya. Yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi metode tanya jawab. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya. Begitu juga dengan metode tanya jawab yang dipengaruhi oleh faktor lainnya. Ada faktor tersebut, yang pertama yaitu keadaan murid-murid atau peserta didik. Murid atau peserta didik merupakan unsur yang harus diperhitungkan karena metode-metode yang hendak ditetapkan itu merupakan alat untuk menggerakkan mereka agar dapat mencerna atau mempelajari bahan yang disajikan. Kita sebagai guru hanya mungkin dapat menggerakkan murid tersebut seandainya metode ini sesuai dengan tingkat perkembangan atau kematangan murid, baik secara kelompok, kelas, maupun secara individual. Kita tidak dapat memaksakan murid tersebut untuk melaksanakan atau bekerja menurut acuan metode. Pemaksaan bukan hanya dapat memaksakan atau membebani siswa tersebut, melainkan juga akan merusak perkembangan murid-muridnya. Yang kedua yaitu materi atau bahan pengajaran. Penguasaan bahan oleh guru hendaknya mengarah kepada sifat spesialisasi atau ilmu atau bahkan kecakapan yang diajarkannya, mengingat isi, sifat, dan luasnya. Maka guru harus mampu menguasai atau menguraikan ilmu atau kecakapan tersebut dan apa-apa yang akan diajarkannya ke dalam bidang ilmu atau kecakapan yang bersangkutan.
Penyusunan unsur-unsur atau informasi yang baik itu bukan saja akan memudahkan murid untuk mempelajarinya, melainkan juga memberikan gambaran yang jelas sebagai petunjuk dalam menetapkan metode pengajaran. Yang ketiga yaitu situasi. Yang dimaksud dengan situasi di sini yaitu suatu belajar atau suasana belajar atau suasana dalam kelas. Termasuk dalam pengertian ini ialah suasana yang bersangkut pautan dengan keadaan peserta didiknya, seperti dalam keadaan kelelahan, semangat belajar, keadaan cuaca, keadaan gurunya. Misalkan sudah tidak segar lagi atau kelelahan atau tiba-tiba mendapatkan tekanan seperti stres. Keadaan kelas dapat mempengaruhi gangguan pada anak atau psikis terhadap anak tersebut. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas ialah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya atau memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Fasilitas terbagi menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Yang kelima yaitu tujuan instruksional khusus. Ini merupakan unsur utama yang harus dikaji dalam rangka menetapkan metode. Cara-cara atau metode yang hendak dipergunakan itu harus disesuaikan dengan tujuan, karena tujuan merupakan sebagai tumpuan atau arah untuk memperhitungkan efektivitas suatu metode. Apabila seorang guru memperhatikan dengan seksama terhadap nyatanya pada sebuah tujuan instruksional khusus ini terkandung petunjuk atau kriteria bagi penetapan metode. Petunjuk-petunjuk ini jelas nampak tetapi jarang juga tersembunyi. Pengkajian tujuan instruksional khusus ini berhubungan dengan menampilkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri yang memungkinkan guru melihat dengan jelas cara-cara atau metode-metode yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada guru. Guru adalah pelaksana dan pengembangan program kegiatan belajar mengajar. Guru merupakan pemilik pribadi keguruan yang unik, artinya tidak ada dua guru yang memiliki pribadi keguruan yang sama. Jadi setiap guru memiliki kepribadian atau keguruan yang masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda. Pribadi keguruan harus senantiasa dikembangkan untuk menyempurnakan penguasaan terhadap berbagai kompetensi di bidang keguruan. Dalam hal ini, kompetensi ini bertujuan untuk menetapkan, mengembangkan, dan mempergunakan semua metode yang ada untuk proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada kebaikan atau kelebihan dan kekurangan metode-metode. Yang penting dalam sebuah metode itu harus diperhitungkan guru dalam menetapkan metode, yaitu mengetahui batasan-batasan, kelebihan dan kekurangan metode yang akan dipergunakannya, sehingga memungkinkan ia merumuskan kesimpulan mengenai hasil penilaian atau pencapaian tujuan dari keputusan tersebut. Hal ini dapat diketahui dari ciri-ciri atau sifat-sifat umum, peranan, dan manfaatnya yang terdapat pada setiap metode. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu dapat dilihat dari sasarannya bahwa metode tanya jawab ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertanyaan ingatan, yang kedua yaitu pertanyaan pikiran. Pada pertanyaan ingatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata tanya yang digunakan yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Lalu pada pertanyaan pikiran ini bertujuan untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana cara berpikir peserta didik dalam menghadapi suatu persoalan, dan kata tanya yang digunakan yaitu mengapa dan berapa. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahwasanya setiap metode pembelajaran itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan metode pembelajaran tanya jawab. Adapun kelebihan dari metode pembelajaran tanya jawab, yang pertama yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut.
yang mengantuk pun akan kembali tegar dan hilang kantuknya. Yang kedua, dapat merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatannya. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kemudian ada kekurangan dari metode pembelajaran tanya jawab ini. Yang pertama, siswa sering merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani. Nah, peran guru di sini harus menciptakan suasana yang tidak menegangkan supaya siswa berani untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian yang kedua, tidak mudah bagi seorang guru untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Kemudian yang keempat, dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah penggunaan metode tanya jawab. Yang pertama itu ada merumuskan tujuan tanya jawab sejelas-jelasnya dalam bentuk khusus dan berpusat pada tingkah laku siswa. Yang kedua, mencari alasan pemilihan metode tanya jawab. Yang ketiga, ada menetapkan kemungkinan pertanyaan yang akan dikemukakan. Yang keempat, menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga biar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Yang kelima, menyediakan kesempatan bertanya bagi seluruh siswa. Untuk selanjutnya ada teknik mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan diajukan kepada seluruh siswa. Yang kedua, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Yang ketiga, usahakan setiap siswa diberikan giliran untuk menjawab. Yang keempat, dilakukan dalam suasana rileks dan tidak tegang. Yang terakhir itu ada prinsip metode tanya jawab. Yang pertama itu ada penyebaran atau distribution. Agar peserta didik banyak berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, sebaiknya guru memberikan giliran menjawab pertanyaan secara acak dan bila perlu secara merata. Yang kedua, memberikan waktu berpikir atau pausing. Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir sejenak, kemudian menunjuk salah seorang peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ada penggunaan pertanyaan pelacak atau probing. Teknik probing ini biasanya digunakan guru menginginkan jawaban peserta didik dapat meningkat menjadi lebih sempurna. Untuk selanjutnya ada penayangan contoh ilustrasi metode tanya jawab, yaitu sebagai berikut. Kelas 73. Ada yang ingat gak ya? Beberapa pekan kebelakang, Bu Eni pernah mengirimkan tugas melalui Google Classroom, juga melalui grup WA. Materinya tentang apa ya? Ada yang masih ingat gak? Oke, apa sayang? Semua menjadi lebih mudah. Keren, benar. Masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Baik, terima kasih ketua kelas, keren banget. Minggu ini kita akan belajar materi tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Berapa ya jumlahnya? Ya, berapa ya? 99. Pagi semangat luar biasa. Masih ingat materi pelajaran minggu lalu? Dan untuk mengecek kemampuan anak-anak soli-solihah hari ini, materi kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum Bu Eni kasih tahu materinya, Bu Eni akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak soli-solihah harus bisa meyakini nama-nama baik bagi Allah itu, Asmaul Husna itu dilaksanakan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan anak-anak mampu mengartikan nama-nama Asmaul Husna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.